kami bersyukur. Pelaku sepak bola amat senang, apalagi masyarakat yang dimana saat ini semua masyarakat kita tahu bersama lebih cenderung di rumah, lebih menikmati suasana di rumah. Itu merupakan hiburan yang mungkin luar biasa bagi mereka di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Tiba-tiba harus berhenti, stop, semua harus berhenti. Hotel juga harus kami batalkan, charter bis, kami tentunya ada bis, satu bis yang menjadi bis kebanggaan Madura United itu sendiri. Namun karena kami mengikuti apa yang menjadi prokes pemerintah, kami sewa satu bis lagi sebagai bis pendamping, sehingga di dalam bis pun kita lakukan social distancing. Jadi social distancing yang seperti apa yang disarankan oleh pemerintah ataupun PT Liga itu sendiri. Namun itu harus dibatalkan, semua harus dibatalkan. Kami amat menyesal, Mas. Kenapa tidak ada penonton di dalam stadion? Pemain sudah tervaksinasi, juga bisa menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, menjadi kampanye besar pemerintah itu sendiri, harus berhenti. Tapi mengingat tim sepak bola yang akan bertanding di Liga 1 dan 2 itu sudah harus vaksin dan mereka juga harus melakukan semuanya dengan proses yang sangat ketat itu, menurut Pak Dirut itu harusnya kompetisi jalan. Harusnya ya. Harusnya jalan. Ya. Jadi sama halnya dengan kampanye yang hari ini lagi dikumandangkan oleh pemerintah. Yuk kita vaksin. Yuk kita vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Semoga kita cepat pulih. Ini kebetulan kita ketemu dengan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu ya, yang mengelola Madura United. Kabar gimana? Alhamdulillah, Mas, kondisi hari ini sehat dulu. Yang pertama sehat dulu, baru kita berpikir angka yang lebih baik ke depan bagi semua kemaslahatan bersama. Pernah mengalami sakit? Sakit sudah pernah, alhamdulillah. Video Juli ini. Sakit sudah pernah, alhamdulillah. Bahkan sudah mengalami isoman juga kemarin, 16 hari kemarin sampai negatif, reaktif sampai negatif. Reaktif ya? Iya. Reaktif sampai negatif. Oke. Keluarga juga? Alhamdulillah keluarga dalam keadaan sehat. Kami mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah dalam suasana pandemi hari ini agar tetap menjaga agar mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi alhamdulillahnya anak-anak juga libur sekolah, jadi mereka belajar secara daring semua, online semua, jadi aktivitas masih di rumah. Oke, ngomong-ngomong tentang sakit nih, tentang sakit ya kemarin nih, tanggal berapa nih mulai sakit? Saya memulai sakit itu sebelum WFH dilakukan, sebelum PPKM dilakukan oleh pemerintah. Itu sakit karena Madura United sudah melakukan persiapan maksimal, tiba-tiba kompetisi nggak jalan atau gimana ini? Salah satunya itu yang membuat kami shock. Jadi di tengah-tengah euforia yang begitu tinggi bagi kami selaku perusahaan yang menaungi Madura United dalam hal ini juga. Saya sering juga ke lapangan, walaupun di lapangan prokesnya luar biasa, kita masuk stadion saat latihan juga prokesnya luar biasa. Mereka sudah ada semangat bagaimana mereka menghadapi kompetisi. Juga di luar itu mereka juga sudah punya pengharapannya mungkin pengharapan bagi penghidupan, tentunya bagi penghidupan seluruh keluarganya. Tiba-tiba harus berakhir. Jadi kami berhitung luar biasa, Mas, sudah kami bridging dengan luar biasa apa yang menjadi agenda kompetisi yang seperti yang disampaikan oleh PSSI dengan juga lampu hijau dari pemerintah dan Satgas Covid. Kami bersyukur pelaku sepak bola amat senang, apalagi masyarakat yang dimana saat ini semua masyarakat kita tahu bersama lebih cenderung di rumah, lebih menikmati suasana di rumah. Itu merupakan hiburan yang mungkin luar biasa bagi mereka di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Tiba-tiba harus berhenti, stop ya.
ini kan dari alur nih tanggal 21 kayaknya mau berangkat Jakarta nih. Berangkat Jakarta itu sudah persiapan, tanggal 1 sudah harusnya bertanding dan kemudian tanggal 21 itu yang digagalkan. Ya, jadi kami sudah punya perencanaan. Perencanaan itu kami buat dari awal kompetisi ini akan digelar. Jadi kami ada perencanaan. Perencanaan pertama perencanaan finansial tentunya. Yang kedua perencanaan pemusatan latihan. Itu kami lakukan. Kami lakukan pemusatan latihan di Pamekasan, di home base Madura United itu sendiri. Nah itu sudah berjalan hampir 2 bulan. Persiapan yang sudah dilakukan 2 bulan. Dengan harapan kami sesuai dengan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh PT Liga itu sendiri. Kalau dari tanggal itu 11 ya? 11, kita punya jadwal 11. Jadi agenda terakhir kami latihan bersama dengan salah tim Ponjatim di Surabaya, kemudian kami liburkan, dengan kemudian nanti kita akan ketemu di Jakarta dalam rangka persiapan kompetisi 2021. Kemudian semua harus berhenti, hotel juga harus kami batalkan, charter base, kami tentunya ada base, satu base yang menjadi base kebanggaan Madura United itu sendiri. Namun karena kami mengikuti apa yang menjadi prokes pemerintah, kami sewa satu base lagi sebagai base pendamping, sehingga di dalam base pun kita lakukan social distancing. Jadi social distancing yang seperti apa yang disarankan oleh pemerintah ataupun PT Liga itu sendiri. Namun itu harus dibatalkan, semua harus dibatalkan. Hotel ke Jakarta sudah, siap. Pesawat, tiket juga sudah. Bis, rencana kami bis. Bis sudah. Ya. Itu digagalkan begitu, itu harus bayar nggak? Pastinya ya dong, pastinya ya. Namun alhamdulillah masih bisa disiasati dengan tidak hangus serta merta. Namun kami mengalami kerugian mas, bukan yang sedikit. Itu lumayan bagi kami klub di tengah-tengah keterbatasan seluruh unit usaha yang hari ini lagi berkembang. Tentunya kita tahu bersama pendapatan klub itu supporter, merchandise, sponsor, baru kemudian akumulasi subsidi dari PT Liga itu sendiri. Jadi kami hari ini kita semua tahu supporter tidak akan datang ke stadion sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan dan saran pemerintah itu sendiri. Namun yang kami sesalkan satu, ya. PPKM bagi kami tentunya masyarakat amat menghargai apa yang menjadi keputusan besar pemerintah di tengah-tengah pandemi ini. Namun juga kami amat menyesal mas, kenapa tidak ada penonton dalam stadion, pemain sudah tervaksinisasi, juga bisa menjadi edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, menjadi kampanye besar pemerintah itu sendiri, harus berhenti, harus dihentikan juga. Ya karena apa? Salah satu bunyi ketentuan SK di SK Mendagri itu, sarana infrastruktur olahraga ditutup juga, gelanggang olahraga ditutup atau dihentikan. Ya, kami ikuti syarat pemerintah tersebut. Karena gelanggang olahraganya ya. ditutup. Kalau secara fisik pemain dari sisi protokol kesehatan mereka biasanya sudah vaksin sudah. Seluruh pemain dan official team. Ya. Pemain seluruh official team ya. Seluruhnya harus tervaksin. Bahkan mungkin Mas Tapri juga tahu yang kemudian kami sebelumnya amat terbuka bagi seluruh rekan-rekan jurnalis, media peliput ataupun fotografer dalam hal ini kami batasi. Tidak lebih dari 3 dan itu pun sudah tervaksin. Wartawan ya sudah tervaksin. Nah, itulah salah satu bentuk protokol yang kami lakukan mas. Termasuk per 2 minggu sekali dokter tim melakukan swab berkala. Swab berkala yang tentunya kita tahu semua itu tidak murah. Namun demi kemaslahatan, sekali lagi demi kemaslahatan dan demi apa yang menjadi himbauan pemerintah itu sendiri kami lakukan. Oke. Mereka pemain dan ofisial itu berada dalam satu tempat yang steril atau enggak? Enggak.
Dalam hal ini kami tidak menyiapkan mes, memang tidak menyiapkan mes. Tahun ini kami tidak menyiapkan mes. Kami beri kebebasan masing-masing pemain untuk memilih tempat domisilinya masing-masing. Namun kami hati-hati. Kenapa kami harus lakukan SEP per 2 minggu sekali? Itu sebagai dalam bentuk antisipasi kami terhadap pemain kami sendiri, sebagai proteksi awal, Mas. Proteksi, ya, memastikan kesehatan mereka. Yes. Tentunya kalau kami harus swab setiap hari, kami bukan badan kesehatan, kami tidak mampu karena kita tahu bersama ongkosnya luar biasa. Andai cabur yang lain selain sepak bola itu melakukan yang sama, mungkin tidak akan ada gelanggang olahraga ditutup. Iya. Andai semuanya sama dengan yang dilakukan oleh tim sepak bola. Tapi mengingat tim sepak bola yang akan bertanding di Liga 1 dan 2 itu sudah harus vaksin dan mereka juga harus melakukan semuanya dengan proses yang sangat ketat itu, menurut Pak Tirud itu harusnya kompetisi jalan. Harusnya jalan. Ya. Jadi sama halnya dengan kampanye yang hari ini lagi dikumandangkan oleh pemerintah. Yuk kita vaksin. Jadi jalannya itu selain untuk tetap menjaga industri sepak bola, juga untuk edukasi. Iya, membantu program pemerintah sendiri. Bahkan sekali lagi, kalau pemerintah kemarin menurunkan beberapa alat sebagai bentuk penekanan vaksin dalam masyarakat, baik itu di instansi ataupun di pasar, di beberapa tempat keramaian. Kenapa hari ini tidak kita kampanyekan? Yuk datang stadion dengan bawa sertifikat vaksin. Syaratnya ya. Yes. Jadi kalau Eropa kemarin kita lihat bersama Piala Eropa ya, kita lihat kalau kita mau berkaca dengan beberapa negara berkembang, mereka sudah ada dalam stadion, industri sudah berputar, sepak bola sudah tidak perlu ada yang ditakuti. Mereka harus disyaratkan mendapat sertifikat plus swab. Plus swab. Oh, sebelum masuk stadion. Ya. Jadi kalau itu dilakukan, kami rasa supporter tidak akan keberatan. Serta tidak.